Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton SF96? Pastinya baik, bukan? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang menggegerkan dunia dan viral beberapa waktu yang lalu. Sahabat SF96, bumi ini mempunyai kutub di sebelah utara dan selatan, sehingga sering dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub ini mempunyai kesamaan, yakni banyak terdapat es dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan, saking banyak dan luasnya area yang mengandung es ini sampai-sampai disebut sebagai benua sendiri, yaitu benua Antartika. Antartika merupakan satu benua yang asing namun nyata bagi manusia. Sahabat, pernah dengar gak sih katanya hujan salju dan hujan es itu memiliki persamaan? Jika kita mendengar kata salju dan kata es, pastinya sudah tidak asing, bukan? Pastinya kita berpikir bahwa kedua benda itu memiliki persamaan, yaitu kata dingin. Tetapi, ada perbedaan loh di antara hujan salju dan hujan es. Menurut Harry, hujan salju mungkin terjadi di daerah beriklim subtropis dan kutub. Secara letak geografis, kawasan yang turun salju ada di bagian utara garis 23,5 derajat lintang utara atau bagian selatan garis 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan hujan es dapat saja terjadi di daerah beriklim tropis. Kalau hujan es bisa terjadi di mana saja, di iklim tropis, subtropis, maupun kutub, kata Harry. Selain itu, dari fisik benda yang jatuh ke bumi saat hujan es dan hujan salju terjadi juga berbeda. Hujan es biasanya turun dengan bentuk bola-bola kecil pada masa relatifnya lebih ringan, dengan salju yang turun dengan bentuk kristal halus. Awan yang menyebabkan terjadinya hujan salju dan hujan es pun berbeda. Hujan es disebabkan awan cumulonimbus, kalau hujan salju disebabkan awan nimbus stratus. Nah, kali ini kita tidak akan membahas kedua benda itu sekaligus, tetapi kita akan membahas salah satunya, yaitu hujan es. Dalam ilmu meteorologi, hujan es ini juga disebut dengan hail. Hail atau hujan es ini adalah presipitasi yang terdiri atas bola-bola es. Salah satu pembentukan dari bola-bola es ini adalah melalui kondensasi uap air lewat proses pendinginan di atmosfer pada sebuah lapisan yang terdapat di atas level beku. Biasanya, hanya es yang berukuran besar saja yang terjadi dengan proses seperti ini. Karena ukurannya yang besar, sehingga meski es sudah turun ke suhu yang lebih hangat dan lebih rendah, tidak semua es ini menjadi cair. Perlu diketahui, hujan es ini tidak hanya bisa turun di daerah subtropis saja, namun hujan es ini juga dapat terjadi di daerah sekitar garis ekuator atau daerah pembagian musim tropis, termasuk di Indonesia. Seperti Bali, kawasan Riau, Aceh, Magelang, Jakarta, Semarang, Bojonegoro, Ngawi, dan Bogor. Faktor utamanya lebih ke pemanasan dari radiasi matahari yang cukup intensif, ditambah dengan kelembapan udara yang cukup tinggi, itu faktor utama penyebab hujan es. Ditambah lagi dengan kondisi topografi yang berupa dataran tinggi, itu bisa menambah intensitasnya begitu. Dilansir dari Lintas Gaya tahun 2015, dampak dari hujan es mengacu terhadap lahan pertanian. Dampak terbesar dari turunnya hujan es di suatu daerah adalah terhadap tanaman pada lahan pertanian. Hujan yang turun dalam bentuk butiran-butiran kristal secara fisik dapat langsung merusak semua bagian tanaman seperti daun, ranting, cabang, dan batang. Selain itu, hujan es juga bersifat sangat asam sehingga dapat meracuni tanaman yang terkena hujan es tersebut. Tanaman bisa hancur akibat sifat keasaman hujan es itu. Selain bisa merusak lahan pertanian, juga es dapat menyebabkan kerusakan pada rumah, kendaraan, dan infrastruktur lainnya. Untuk konteks Aceh Tengah, fenomena hujan es yang pernah terjadi di beberapa daerah seperti Wehilang dan Atulintang pada tahun 2014 yang lalu, dan baru-baru ini terjadi lagi di daerah Blanggele dan Totoruyet dan sempat merusak beberapa rumah warga. Meskipun cakupan wilayahnya masih termasuk kecil dan durasi waktunya relatif pendek, namun kita semua harus tetap mewaspadainya karena kondisi cuaca yang berubah-ubah sampai saat ini masih terjadi di dataran tinggi Tanah Gayo itu.
Dilansir dari tribunnews.com, Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut juga BMKG menjelaskan gejala hujan es dapat dirasakan masyarakat Indonesia 1 hari sebelumnya. Hal yang paling dirasakan adalah hawa panas menyelimuti 1 hari sebelum hujan es turun. Udara terasa panas dan gerah diakibatkan adanya radiasi matahari yang cukup kuat, ditunjukkan oleh nilai perbedaan suhu udara antara pukul 10 pagi dan pukul 7 pagi. Mulai pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan cumulus yaitu awan putih yang berlapis-lapis. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Berikutnya, awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Pepohonan di sekitar kita berdiri, ada dahan dan rantingnya yang mulai bergoyang cepat, serta terasa ada sentuhan udara dingin di sekitar kita berdiri. Jika dalam 1 hari hingga 3 hari berturut-turut tidak ada hujan dalam musim pancaroba, maka indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti angin kencang baik masuk dalam kategori puting beliung maupun tidak. Inilah yang membuat kumpulan awan menjadi sangat labil kemudian menyebabkan hujan es. Hujan es ini biasanya terjadi hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air normal seperti biasanya. Nah sahabat SF96, itulah tadinya beberapa tanda-tanda akan terjadinya hujan es. Kita sebagai umat beragama Islam, tentu saja kita hanya bisa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, mencegah perambahan hutan dan kerusakan lingkungan adalah upaya real untuk menjauhkan kita dari berbagai bencana. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga dengan adanya video ini ilmu kita semakin bertambah ya guys. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.